Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita sama-sama menanggapi ada sekelompok orang yang mengaku mengatasnamakan seluruh nenek mama Minangkabau menolak bantuan Menteri Agama Yakut senilai 2,5 miliar rupiah. Sebelum kita lanjutkan, silahkan di subscribe dan simak selengkapnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman, kesalahpengetahuan. Baiklah, kita tahu jika atas nama seluruh nenek mama di Minangkabau selama ini tidak ada kontribusi positif khusus untuk kejadian yang menolak 2,5 miliar di Pasaman. Di Pasaman itu sebenarnya sumber daya alamnya sangat kaya. Dari Agam sampai ke Kinali, Simpang 4 itu, ya, wilayah Simpang 4 itu plasma sawit rata-rata dimiliki oleh pengusaha dari luar, dan pengusaha dari luar ini bekerja sama dengan segelintir atas nama nenek mama di dalam hal kesejahteraan keuntungan plasma, ya. Dan jika merujuk kepada atas nama seluruh nenek mama Minang, selama ini sangat banyak kerapatan kelembagaan LSM mengatasnamakan nenek mama seperti KBSB, IKTD, Perap, PKDP, Gebu Minang, atas nama Pagaruyung, atas nama kelembagaan tata pemerintahan, BPNB, BPCB, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, mengatasnamakan bela adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulo. Tetapi tidak pernah ada kekuatan sama sekali. Rata-rata hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan, kepentingan kerapatan dan kepentingan kelembagaan masing-masing. Itulah realita yang terjadi sampai saat ini, ya. Dan sehubungan gempa di Pasaman ini, nenek mama itu secara materi, secara bantuan yang sangat dibutuhkan di lapangan saat ini, itu belum ada mengirim bantuan. Dan selama ini di Pasaman itu nenek mama cuman hanya mengambil keuntungan pribadi dan golongan. Dan itu diperkeruh oleh kebijakan Ketua Elkam sebelumnya, Sayuti Datuk Rajo Pengudu, dan itu patut diberi sanksi. Dan sehubungan statement Ketua Elkam yang baru, Datuk Nansati, Dr. Andos Haji Fauzi Bahar, MSI, Purnawirawan TNI Laut, mengharamkan Menak menginjak kaki di Minang. Dan itu konsekuensinya sangatlah besar. Itu bisa berhadapan dengan kebijakan hukum tata pemerintahan, berhadapan dengan TNI dan Polri. Dan lagian secara asunah, secara ajaran agama Islam, bolehkah manusia mengharamkan segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala? Baik, juga Jelita Potullah, Buya Guliza Zahar selama ini hanya bikin statement yang hanya memicu, memperkeruh suasana, tidak ada ubahnya dengan Fauzi Bahar. Saya sangat tahu realita apa yang terjadi di Pasaman karena saya 3 bulan PP selalu ke Pasaman dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai Januari tanggal 25 2022. Sebagai rekomendasi, silahkan lihat konten channel YouTube ini dari tanggal 31 Oktober. Ya. Dan kita sama-sama umat Islam sama-sama tahu Allah sangat membenci orang yang miskin pengetahuan, miskin pemahaman, miskin ilmu, miskin harta benda, berlaku angkuh. Dan diperparah lagi menolak kebaikan, menolak kebenaran. Terlepas dari salah benar Menak Yakut secara pribadi, Menak Yakut itu mengirim bantuan atas nama negara.
bukan atas nama pribadi. Kalau atas nama pribadi boleh-boleh saja mungkin menolak, dan tidak semuanya setuju dengan statement Menak Yakut. Begitupun tidak semuanya setuju dengan statement segerombolan orang di Minang yang mengaku mengatasnamakan seluruh nenek mama di Minang menolak bantuan Menak Yakut seharga 2,5 miliar tersebut. Baik, sampai kapan kita tertipu oleh penampilan, oleh bahasa-bahasa yang sok islami, sok Islam sejati, sok ber-ABS SPK? Sampai kapan tertipu oleh penampilan orang-orang bertato, orang-orang gondrong? Sampai kapan tertipu oleh penampilan orang yang berbagala pengudu datuk, Pedito Malin Menteri Balang? Sampai kapan tertipu oleh orang-orang berjubah yang sejatinya, intinya belum ada berbuat, cuma sebatas menjual ayat-ayat Allah, memakai bahasa ajaran agama Islam, lalu dapat uang dan popularitas. Ini realita di lapangan, tidak bisa kita pungkiri. Ya harus secara sangat urgen di ranah Minang itu harus rapat akbar seluruh stakeholder yang mengatasnamakan BPNB, BPCB, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, semua LSM, semua unsur di Minang itu harus cukup rukun dan syarat, harus cukup elemen yang duduk bersama. Berikut masing-masing bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota harus duduk secara intensif, bukan sekedar hanya musrembak, hanya berbicara fisik, tetapi mulai mengutamakan program kaderisasi alih generasi dan penyadaran sehubungan gelar Penghulu Datuk Pendito Malin Menteri Balang, terutama yang Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata yang membidangi bidang adat, bidang budaya. Baik, silahkan berkunjung ke akun Facebook Penghulu Merapak Alam, ke Instagram Minang Onesiawi. Kalau untuk produksi silahkan tulis di Instagram Gusti Royani atau persisnya Gusti_Royani79 untuk bisnis, dan mulailah utamakan program kaderisasi alih generasi di luar program fisik ya. Hubungi 082179045777 HP biasa tulis WA. Ulangi lagi 082179045777 ya. Saya meminta dengan hormat Bapak Datuk Nansati Fauzi Bahar, Dr. Andus Haji, Letkol Purnawirawan, Letkol Laut, berhenti menjabat sebagai Ketua Erkam, dan saya meminta Sayuti Datuk Rajo Penghulu diberi sanksi atas kebijakan yang salah selama ini ya, dan meminta seluruh instansi serta pemerintah, DPMD, DPMN, Bakorkan ya, Erkam masing-masing kabupaten harus duduk bersama, harus serius untuk berdialog bertatap muka langsung dengan saya. Kenapa saya bicara begitu? Silahkan pelajari konten channel YouTube ini. Itulah ikhtiar saya selama ini secara independen dan dibantu oleh saudara-saudari di lapangan yang membantu masalah operasional. Bulannya ada 3, tahunnya ada 2, saya amar ma'ruf di Minang itu berdasarkan Surat Yasin, Surat 36, ayat 19, ayat 20, ayat 21. Tolong dicatat, Allah menimpakan azab bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akal. Di surat 10, ayat 100. Surat Yunus itu ya. Jadi, tolong saudara-saudari Mesos jangan asal berkomentar. Jangan hanya sebatas ucapan, tulisan. Saya pribadi sudah turun ke lapangan secara independen. Pendanaan itu kalau dianggarkan bisa habis 50 atau 100 juta pribadi kalau dianggarkan. Dan namanya saudara-saudari membantu sepanjang perjalanan, segitulah. Karena saya lah yang menanggung resiko pribadi, termasuk resiko usaha saya di perantauan ini. Saya tinggalkan selama 3 bulan. Itu kalau bicara materi sangat besar, dan jika bicara masalah keamanan, keterancaman jiwa, risikonya sangat tinggi. Jadi saya minta seluruh IKM, seluruh persatuan, ikatan, himpunan, aliansi di Minang serius menanggapi video ini. Silahkan dijadikan masing-masing konten di channel YouTube ini yang patut untuk dibicarakan, untuk kita berdialog bertatap muka langsung di wilayah, di titik kumpul masing-masing. Ya, sekarang ini sudah jam berapa?
ya. Dan sekarang hari Nyepi, karena kita toleransi beragama, sama-sama kita hormati, karena Islam menganut lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan realitanya yang intoleran malah yang paling sering mengucapkan. Banyak hal yang harus kita bicarakan, banyak struktur sistem, banyak profesionalitas yang harus kita bicarakan lebih lanjut. Dan pembicaraan ini sangatlah butuh orang-orang yang penekun sejarah, maknawi, hukum, manajemen, butuh orang-orang yang tahu, paham masing-masing definisi. Berikut contoh perkara masing-masing definisi dalam judul adat, budaya, adab, dan agama. Harus orang yang berkompeten dan memiliki rujukan dalam hal sejarah, memiliki dalil yang kuat. Ya, sangat besar resikonya statement Fauzi Bahar bagi kita keturunan Minang dimanapun ada berada, itu bisa terganggu bisnis, kita bisa mengalami diskriminasi, intimidasi, dan sangat tinggi resikonya bagi nenek mama yang salah statement, yang tidak pernah dikader sama sekali. Itu bisa dipenjara, bisa risiko lain yang dialami, risiko-risiko negatif oleh orang-orang yang memegang segala sesuatu yang tidak diahlinya, tidak pernah dikader sama sekali. Makanya saya usulkan program kaderisasi alih generasi secara terkurikulum. Tolong Gubernur Mahyeldi, Wagub Jonadi yang pernah saya temui, juga Bapak John Firman Pandu di Solo, tolong ditanggapi hal ini serius, tolong dibicarakan hal ini dengan Gubernur, dengan Bupati masing-masing. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah kendaraan saya PP Sumbar kemarin itu dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 31 Oktober Januari sampai yang 31 Oktober 2021 sampai bulan Januari akhir 2022. Ya, tolong saudara-saudari menanggapi dengan serius video ini, karena ini adalah abad penentuan masa depan. Ya, abad menentukan ajaran agama Islam masih akan berlaku, masih akan diberlakukan atau tidak. Apakah kita akan menjalani sistem struktur yang baru yang dibikinkan oleh orang-orang yang rata-rata melanggar pengetahuan, pemahaman ilmu ajaran agama Islam. Ini pilihan, ya. Saya data informasi sangat transparan. Tolong di khususnya yang terutama sekarang untuk orang Minang yang di Lampung, tolong ditanggapi ini serius, dan saudari yang menerima kiriman ini tolong di-share, ya. Juga saudara-saudari dimanapun ada berada, tolong di-share video ini. Data informasi transparan, ya. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi, maaf lahir dan batin sehubungan mau memasuki bulan Ramadan. Kalau tidak salah tanggal 2 atau tanggal 3 April kita mau memasuki bulan Ramadan. Semoga kita dilindungi Allah Ta'ala. Semoga kita tidak ada yang membatasi suara azan, tidak ada membatasi tarawih, tidak ada membatasi jaga jarak, ya. Moga dan harapan saya ini terlepas dari salah dan benar, karena masing-masing kita bebas berpendapat, bebas berharap, bebas berdoa. Terima kasih.